warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Yunita Ulfa SPD MPD, merupakan penggerak komunitas belajar Bu Happy, guru hebat berprestasi di SMP Negeri 1 Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kombel Bu Happy merupakan kombel intra sekolah di mana sudah memiliki visi, misi, dan program kerja. Visi Kombel Bu Happy kami adalah menjadi guru pembelajar, berkolaborasi, dan berbagi praktik baik untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pembelajaran. Selanjutnya, Kombel Bu Happy ini juga sudah terdaftar di PMM sehingga berdampak dan bermanfaat lebih luas menjadi komunitas belajar dalam jaringan. Nah, jadi untuk yang belum memahami apa sih itu komunitas belajar, jadi komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi sangat penting adanya komunitas belajar dalam satuan pendidikan. Nah, bagaimana cara memulai komunitas belajar yang ada di dalam sekolah? Langkah awal untuk membangun komunitas belajar adalah kepala sekolah membentuk tim kecil, di mana tim kecil ini diharapkan dapat menginisiasi pembentukan komunitas belajar, kemudian dapat melakukan kebijakan untuk pelaksanaan rutin pertemuan komunitas belajar dan juga dapat memimpin refleksi atau evaluasi berkala kegiatan komunitas belajar. Ini adalah pertemuan seluruh anggota komunitas belajar Bu Happy di sekolah kami. Jadi fokus komunitas belajar kami ada dua hal. Yang pertama adalah berpusat pada peningkatan kompetensi GTK dan yang kedua adalah berpusat pada pembelajaran murid. Untuk fokus komunitas belajar kami yang pertama yaitu berpusat pada peningkatan kompetensi GTK, langkah awalnya adalah kami menganalisis kebutuhan belajar anggota kami. Jadi Bapak Ibu guru ini membutuhkan tentang apa? Selanjutnya kita memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan tadi. Setelah itu kita mencari fasilitator pembelajaran yang relevan. Kemudian kita menyelenggarakan kegiatan belajarnya di komunitas belajar. Selanjutnya kami mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan kami biasanya sih di sosial media yang kami punya. Kemudian mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitas belajar. Setelah itu, evaluasi dan refleksi pembelajaran dan penerapan kegiatan. Untuk fokus kombel kami yang kedua, yaitu berpusat pada pembelajaran murid, ini kami menggunakan siklus inquiry, di mana siklus inquiry ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah refleksi awal, yang kedua perencanaan, yang ketiga implementasi, dan yang keempat adalah evaluasi. Sebagai contoh siklus inquiry yang kami lakukan, pada refleksi awal yang dilakukan bersama dengan rekan-rekan sejawat berdasarkan hasil asesmen gitu ya, kok didapatkan murid ini cenderung bosan dan jenuh gitu pada saat pembelajaran di kelas. Aktivitas mereka itu cenderung negatif gitu ya, sering izin keluar masuk ke toilet, kemudian tidak fokus gitu. Dan ini juga berpengaruh pada hasil asesmennya juga yang masih di bawah KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan data dari refleksi awal tadi, selanjutnya adalah proses perencanaan. Dalam proses perencanaan ini, kita berdiskusi dengan Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nih. Kita saling berkolaborasi, kemudian berbagi praktik baik, gitu, mereview rancangan pembelajaran yang akan dibuat. Dari hasil diskusi tadi bahwa anak-anak melakukan kegiatan di luar pembelajaran karena materinya itu abstrak, sehingga anak-anak kurang memahami. Sehingga untuk dalam tahap implementasi,
kita menyediakan media pembelajaran sehingga dapat memudahkan anak untuk memahami materi-materi yang abstrak. Tahap yang ketiga adalah implementasi. Jadi dari hasil perencanaan tadi kita implementasikan di dalam kelas. Ini adalah Bu Dwi, seorang guru BK yang mensimulasikan paru-paru perokok aktif. Jadi dalam pembelajaran anak-anak itu dapat melihat dan memahami bagaimana sih perbedaan paru-paru orang yang merokok aktif dengan paru-paru orang yang tidak merokok. Sehingga dengan media pembelajaran yang Bu Dwi tampilkan, anak-anak dapat memahami gitu ya perbedaan dari perokok aktif dan juga orang yang tidak merokok, sehingga anak-anak dapat memahami yang tadi sebelumnya paru-parunya gimana ya kalau yang merokok dan tidak merokok. Nah ini Bu Dwi membuat media pembelajaran sederhana sehingga memudahkan anak untuk memahami materi-materi yang abstrak tadi. Ini implementasi di kelasnya Bu Yeti, seorang guru IPA, dalam materi frekuensi dan periode pada getaran, sehingga anak-anak langsung mempraktekkan bandul sederhana, sehingga anak-anak jauh lebih memahami perbedaan dari frekuensi dan periode getaran. Selanjutnya, setelah melakukan implementasi di dalam kelas, kita melakukan evaluasi. Jadi dalam kegiatan evaluasi ini, kita saling berbagi praktik baik, kemudian kita berdiskusi bagaimana perbedaan dari refleksi awal kemudian diimplementasi ini gitu. Jadi kita saling berdiskusi. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, selanjutnya apakah berhenti? Tentu tidak Bapak Ibu. Jadi kita akan balik lagi ke siklus awal, yaitu refleksi awal, kemudian perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Karena ini sifatnya berkelanjutan. Demikian pemaparan dari komunitas belajar kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.